Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan, kalau memang benar ya ada intimidasi, ada sesuatu yang terganjal kepada Pak Mahfud begitu kan, bisa saja Pak Mahfud bisa direshuffle begitu kan ya. Ya karena atas desakan-desakan inilah yang kemudian ya mewanti-wanti bisa direshuffle begitu kan, ya membongkar terkait dengan kasus korupsi seperti ini begitu. Kalau sudah direshuffle ya Pak Mahfud menjadi orang biasa begitu ya, tidak punya kekuatan untuk mengungkit hal itu begitu ya, bisa saja masuk penjara begitu kan, karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini begitu. Ini Johan Budi ke Mahfud, jangan ancam-ancam juga kalau direshuffle. Itu kan siapa yang berkuasa itu kan, Pak Mahfud itu bukan kader PDIP begitu kan ya. Kalau sudah kader PDIP di situ ya bisa mengancam, bisa saja Pak Jokowi ya disuruh untuk mereshuffle Pak Mahfud, bisa saja begitu ya. Ketika ada kebenaran diungkap oleh Pak Mahfud ya banyak ketar-ketir ternyata hari ini begitu, apa begitu kan ya, karena dengan kasus-kasus seperti ini seharusnya bekerja sama begitu kan untuk menuntaskan ya korupsi hal seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik begitu kan, Johan Budi ke Mahfud, jangan ancam-ancam juga kalau direshuffle. Kalau cuma buat gagahan-gagahan antara Mahfud dan DPR mah main sinetron lagi saja, laga saja. Rakyat cuma butuh tahu ini duit ratusan miliar triliun ya, ratusan triliun benar diselewengkan, itu aja begitu ya. Ini jika Pak Mahfud MD direshuffle karena kasus ya 349 triliun ini, dapat diduga bahwa Presiden tidak berniat membersihkan negara ya dari perilaku korupsi, betul ya. Dan bahkan Pak Johan dan kena pengaruh lingkungan, katanya kalau berteman dengan penjual minyak kasturi nanti kena harumnya, karena berteman dengan tukang pandai besi nanti kita kena asapnya juga. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Banyak yang takut kehilangan posisi basah ini ya. Masih adakah di negeri ini yang tulus mengabdi untuk negeri, untuk kepentingan rakyatnya? Bahkan Pak Mahfud dikutip bahwa ya terkait dengan jas putih atau baju putih begitu, terkait waktu menjadi wapres dulu begitu ya. Berani reshuffle Mahfud ya tentu dia akan bereaksi dan memberikan sandungan kepada penguasa, betul. Hehe, kita lihat kerja rezim ini bukan saling memperbaiki negeri ini, malah saling ribut ricuh sendiri ini. Tergantung pemimpin saja ya. Saya kalau kita saya rasa Pak Mahfud MD nggak akan direshuffle. Tapi kalau pemimpin dikontrol sama pemangku kepentingan ya mau dibeli apa tergantung pemimpin ini. Johan Budi masuk partai ya jadi gini juga. Maksudnya apa ya Pak JB? Ya, yang pertama ya mengancam tuh kan kolega JB sendiri. Nah sekarang ngancam mau direshuffle segala Pak Mahfud ya. Bahkan ya tambah sombong aja nih kader partai Benteng. Ingat masuk tahun pemilu bisa hilang tuh kursi. Ya itulah komentar-komentar netizen begitu, ada pro dan kontra begitu. Tetapi melihat peristiwa ini ya, ketika perdebatan sengit antara Pak Mahfud dengan DPR banyak yang interupsi begitu kan ya. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Pak Mahfud ya dikeroyok habis-habisan di situ, tapi Pak Mahfud santai-santai aja karena dia punya data banyak begitu ya. Bahkan kemarin Pak Mahfud cuma ngasih saran itu dia ada kasus-kasus besar tapi nggak didengerin. Sekarang serius turun tangan malah diancam di reshuffle. Ini mah orang semenjak DPR jadi kelurahan ya kotor kayak gini, banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi melihat situasi dan perkembangan hari ini korupsi itu semakin carut marutnya luar biasa begitu kan ya. Tidak hanya di tingkat bawah, tingkat atas semuanya ya berleni menjadi budaya korupsi seperti ini begitu ya. Ya bahkan utang-utang negara hampir 80 triliun hari ini begitu ya. Padahal Johan Budi dulu keren waktu di KPK. Itu ngancam bud, ini ada yang merasa terancam, yang partainya berkuasa biar ngatur presiden. Ada pro dan kontra begitu ya. Bubarin tuh tikus-tikus Senayan 5 tahun udah cukup kenyang, masih suara milik generasi yang baru. Ada pro dan kontra di sini begitu kan ya. Tetapi kalau ingin direshuffle ya bagaimana jadinya nanti ya, wallahu alam. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Johan Budi ke Mahfud, jangan ancam-ancam juga kalau direshuffle ya. Dikutip dari CNN Indonesia, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Johan Budi mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD agar tidak melontarkan ancaman kepada para anggota Komisi Hukum ya.
Hal ini disampaikan oleh Johan saat rapat bersama dengan Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandra ya di Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen Senayan Rabu. Bahkan dia mengatakan, saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ngancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ngancam juga, kata Johan Budi Komisi 3 DPR RI. Johan menyadari masa jabatan anggota Dewan hanya 5 tahun dalam satu periode. Menurutnya masa jabatan Mahfud juga sama. Namun kata Johan ya, jabatan Mahfud ya lebih singkat jika terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Wah, ini sudah mengarah ke situ begitu kan ya. Ya tinggal yang lain aja ya kasih masukan kepada Pak Jokowi kalau memang benar-benar di reshuffle. Wah, ini sangat kacau sekali begitu, akan banyak dibongkar begitu ya. Bahkan jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun loh kalau di reshuffle, apalagi ada ramai-ramai gini. Wah, benar juga begitu kan ya. Mantan pegawai KPK itu mengaku pernah menjadi juru bicara Jokowi. Menurutnya Jokowi paling tidak suka dengan menteri yang berdebat di luar. Saya pernah jadi jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling ya enggak suka sama menteri yang berdebat di luar ya tidak suka dengan menteri yang suka berdebat di luar. Langsung direshuffle sama dia, kata Johan yang disambut ya oleh tawa Mahfud MD. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ya saya kenal betul Pak Mahfud orangnya lurus, sangat berani. Bahkan Mahfud MD hadir dalam rapat Komisi 3 DPR Rabu ya sejak pukul 15 ya, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat tersebut karena memimpin ya Forum Ekonomi ASEAN di Bali. Rapat hari ini membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ya, Kemenko Mahfud sudah memaparkan sejumlah data terkait transaksi janggal itu. Artinya kalau Pak Mahfud direshuffle, wah ini menjadi kacau begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin karena Pak Mahfud bisa mengungkip kebenaran ya korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia begitu ya. Bagaimana kalau Pak Mahfud direshuffle ya? Bahkan ya bisa muncul spekulasi bahwa Pak Jokowi tidak ingin membersihkan ya korupsi-korupsi yang ada di Indonesia begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud ya dengan DPR ya sebenarnya bersatu bersama-sama ungkit di situ siapa yang dibalik itu semua begitu kan ya. Biar tahu begitu kan ya. Kenapa yang menjadi pertanyaan kenapa kok presiden menteri dengan DPR ya di Komisi 3 itu ramai-ramai ya ada pro dan kontra begitu kan. Bukankah bersama-sama membangun ya citra yang baik, korupsi dan sebagainya begitu. Bukankah seperti itu begitu. Ini kan sangat menarik juga begitu ya. Dalam artian bahwa ya kita harus bersama-sama, yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Lantas kalau dengan reshuffle Pak Jokowi, wah ini akan semakin kacau Pak Jokowi begitu kan ya, tidak punya arah ya untuk mengungkit kasus-kasus korupsi yang besar begitu. Apalagi dengan adanya Pak Mahfud bisa ditangkap semua begitu. Lukas NMB terus kemudian siapa begitu kan, banyak ya kasus-kasus besar yang kemudian lolos ditangani langsung oleh Pak Mahfud, banyak kasus Sambo dan sebagainya begitu kan. Akhirnya banyak yang terungkap begitu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.